Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu gulung karena banyak banget yang request di kolom komentar. Jadi aku coba buat ya. Untuk rasanya enak banget, teksturnya super lembut, cocok dijadikan untuk ide jualan. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wadah, lalu pecahkan 6 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 90 gram atau setara 6 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Lanjut kita siapin saringan. Dan kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 70 gram atau setara 7 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan tepung maizena sebanyak 10 gram atau setara 1 sendok makan. Susu bubuk sebanyak 10 gram atau setara 1 sendok makan juga. Dan ini diayak ya teman-teman. Nah, karena ini tadi saringannya jatuh jadi basah seperti ini. Gak apa-apa, ini kita bersihkan aja. Lanjut kita tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh penuh. Dan ini kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu ya, agar tidak bertebaran. Nah, jika sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang putih kental selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih dan kental. Ketika ditarik adonannya seperti ini teman-teman. Jadi lembut ya, dan jatuh seperti pita melipat. Nah, ini tandanya udah selesai. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan lanjut aduk menggunakan spatula. Seperti biasa kita rapikan pinggiran wadahnya. Dan kita aduk, pastikan semua bahan sudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut kita tuang. Di sini aku pakai butter mix ya teman-teman, sebanyak 125 gram dan ini udah aku lelehkan sebelumnya. Butter mix di sini campuran antara butter dan juga margarin. Tapi kalau misal teman-teman mau menggunakan margarin juga boleh ya. Dan ini kita tuangnya sedikit demi sedikit seperti ini dan sambil diaduk. Untuk mengaduknya cukup perlahan aja agar adonannya tidak turun ya teman-teman. Seperti ini. Oh iya, untuk margarinnya ini dalam kondisi masih hangat ya. Jangan panas dan juga jangan terlalu dingin teman-teman. Dan ini kembali kita aduk secara perlahan hingga benar-benar tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman sudah tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar nanti bolunya bagus dan gak bantet. Oh iya teman-teman, tadi aku kelupaan, di awal harusnya ditambahkan perasa vanila ya. Kira-kira 1/4 sendok teh. Kalau gak ada boleh pakai vanili bubuk. Dan ini aku menggunakan perasa vanilanya yang cair. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Untuk teksturnya masih kental ya teman-teman. Lanjut kita siapin loyangnya. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 26 cm dan tingginya 4. Dan udah aku beri alas kertas roti tanpa dioles ya. Jadi cuma kertas roti aja teman-teman. Dan lanjut kita tuang adonannya. Setelah dituang, lanjut kita tusuk menggunakan penusuk sate seperti ini. Tujuannya selain untuk mengeluarkan gelembung udara, agar pori-pori dari bolunya itu lebih lembut dan lebih halus ya teman-teman.
Dan lanjut kita hentak-hentakan. Nah, ini udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Di sini aku menggunakan produk dari Turbo, yakni oven Turbo Carino EHL 5180. Untuk kapasitasnya yakni 38 liter, dilengkapi dengan 3 tombol. Bisa digunakan untuk memanggang, mencairkan, grill, dan juga untuk baking. Nah, setelah loyangnya masuk, lanjut kita atur suhunya di 200 derajat Celcius. Menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 25 menit dipanggang, nah ini bolunya sudah matang. Boleh kita sentuh-sentuh di atas, kalau nggak ada keras-keras gitu teman-teman, tandanya udah matang. Dan untuk memastikan boleh juga kita tes tusuk. Kalau kering tandanya udah matang ya. Yang penting permukaannya itu udah coklat teman-teman. Nah seperti ini. Langsung aja kita keluarkan dari oven. Dan selagi masih panas, ini tadi udah aku sisir pinggiran loyangnya. Dan langsung aja kita balik ke alas kertas roti seperti ini teman-teman. Tuh, insya Allah nggak lengket, yang penting dilapis dengan kertas roti. Langsung aja kita lepaskan kertas rotinya. Lanjut kita beri isian. Di sini aku pakai selai blueberry. Teman-teman boleh pakai selai apa aja ya. Ini bolunya masih hangat. Tapi kalau misal teman-teman mau menggunakan isian buttercream, tunggu dulu bolunya hingga dingin. Dan lanjut kita ratakan untuk selai blueberry-nya. Setelah diberi isian, lanjut kita gulung. Beri benda di ujung kertas, boleh pakai apa aja, yang penting bendanya itu berat ya teman-teman. Di sini aku menggunakan piring. Tujuannya agar nanti ketika digulung itu kertasnya nggak bergeser-geser. Dan untuk cara menggulungnya mudah banget. Kita posisikan ibu jempol seperti di video. Dan kita padatkan atau kita tekan-tekan di ujungnya seperti ini. Dan untuk telunjuk dan jari tengah kita tahan bolu di bagian dalam. Dan kita tarik kertas rotinya seperti ini. Bantu ditekan. Nah ini dilakukan perlahan juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena masih belajar. Kalau mau cepat juga boleh. Dan untuk penahannya di bagian ujung kertas kita lepaskan dulu. Dan kita balik posisinya seperti ini. Dipastikan untuk posisi bolunya kayak gini ya teman-teman. Dan lanjut untuk kertas yang bawah kita tahan menggunakan tangan kiri. Dan untuk kertas yang atas kita dorong menggunakan rak oven seperti ini. Atau boleh pakai benda apa aja, yang penting panjang dan juga lurus. Kita padatkan, kalau udah padat lanjut kita gulung seperti ini. Untuk menarik kertasnya jangan salah ya teman-teman, diperhatikan bagian bawah dan atasnya. Kalau udah, lanjut kita simpan di dalam chiller selama kurang lebih 1 jam. Agar nanti ketika dipotong, potongan bolu gulungnya bisa rapi dan juga cantik. Setelah kurang lebih 1 jam, nah ini langsung aja kita buka kertas rotinya. Dan insya Allah ini kulit bolu gulungnya nggak lengket ya teman-teman. Hasilnya bagus banget. Karena tadi ini kertas rotinya ada lipatan, jadi membentuk di bolunya. Kalau mau lebih cantik, gunakan kertas rotinya yang nggak ada lipatan-lipatan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini hasilnya juga udah bagus. Langsung aja yuk kita potong-potong. Masya Allah ini bolunya lembut banget, berasa ketika dipotong. Serat dari bolunya juga halus banget teman-teman, empuk. Tuh hasilnya bagus ya. Dan langsung aja yuk kita cobain hasil karya hari ini. Nah ini aku coba potong menggunakan sendok. Tuh teman-teman bisa lihat ini bolunya lembut banget. Tuh hasilnya cantik ya. Ini cocok banget kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Walaupun menggunakan banyak telur, tapi ini hasilnya nggak mengecewakan ya teman-teman. Tuh cantik banget. Aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. Beneran ini rasanya enak banget, teksturnya super lembut, gak seret di tenggorokan, manisnya menurut aku udah pas. Ditambah enak dari selai blueberry-nya, ini makin mantap. Pokoknya ini recommended. Dan kalau teman-teman jual dengan resep ini, insya Allah laris manis. Tuh, teksturnya super lembut banget. Ikutin tips-tipsnya agar gak gagal ya. Jangan lupa cobain di rumah. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.